Garis warna merah ini merupakan garis linier ya, yang didapat dari model yang sudah di-generate secara otomatis oleh komputer. Jadi garis merah ini merupakan hubungan antara variabel independen dengan variabel label pada saat proses training. Dilihat di sini garisnya sudah mendekati optimal ya. Jadi data yang orange ini adalah data realnya, kemudian garis merah ini adalah garis prediksi dari model yang sudah di-generate secara otomatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Aulia Ilhakim di pertemuan yang keempat ya, di praktikum pengaturan sistem dengan komputer. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait linear regression atau regresi linear. Jadi linear regression ini merupakan atau salah satu algoritma yang paling mudah ya, diterapkan dan paling sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari kita. Mengingat kembali regression itu apa? Jadi regression itu merupakan teknik atau cara yang digunakan untuk menentukan hubungan statistik antara dua atau lebih variabel di mana perubahan dalam variabel dependent, dalam hal ini adalah label. Pada saat kita membahas terkait dataset sudah saya jelaskan, dikaitkan dengan perubahan dalam satu atau lebih variabel independen. Contoh penerapannya seperti ini. Jadi ada hubungannya antara pengalaman atau berapa lama pengalamannya suatu karyawan dengan jumlah gaji yang akan diterima gitu ya. Ini adalah proses training set, kemudian ini adalah proses test set ya. Regression dalam machine learning itu sebenarnya banyak sekali ya. Ada simple linear regression atau linear regression, ada polynomial regression, ada logistic regression dan sebagainya yang sudah pernah kita bahas di teori. Di sini kita akan membahas terkait simple linear regression atau linear regression ya. Di mana linear regression itu sebenarnya merupakan suatu model ya, suatu metode atau suatu teknik yang digunakan untuk memodelkan apa? Memodelkan hubungan antara variabel terikat di sini yaitu dependent. Kalau di dataset kemarin adalah variabel label atau variabel y, dan satu atau lebih variabel bebas independen atau independen ya, dalam hal ini adalah x. Linear regression digunakan untuk memprediksi sesuatu dan modeling berdasarkan data-data yang sudah ada. Jadi sangat tergantung dengan dataset. Jadi di simple linear regression ini atau linear regression itu sangat-sangat tergantung oleh dataset. Jadi kalau datasetnya itu sudah ada, dalam artian linear regression itu datasetnya ada variabel independen dan variabel dependent. Variabel independennya boleh lebih dari satu atau lebih itu boleh gitu ya. Dan satu label. Jadi harus ada dua faktor itu. Contoh simple linear regression itu diantaranya bisa untuk memprediksi stock price dan pertumbuhan ekonomi. Atau kalau Anda pernah dengar terkait forex ya, jual beli mata uang, itu bisa kita gunakan untuk forecasting ya, forecasting forex. Jadi nanti di part kedua dan part ketiga nanti saya akan jelaskan bagaimana caranya kita memprediksi suatu forex ya, nilai forex dengan menggunakan linear regression dari yang single linear regression ataupun yang multiple linear regression ya. Kemudian contoh lain bisa kita gunakan untuk memprediksi perkiraan gaji, semisal yang tadi saya jelaskan. Misalkan lamanya dia bekerja itu
1 tahun dengan lamanya dia bekerja 10 tahun, tentunya perkiraan gajinya akan berbeda. Oke, sangat berbeda. Kemudian bisa juga kita gunakan untuk memprediksi curah hujan di suatu wilayah. Intinya kalau di linear regression itu data itu harus continuous ya. Data itu harus continuous, kemudian data itu memang kalau dibuat historical data ya berupa data historis gitu ya. Oke. Jadi linear regression bukanlah tool untuk semua permasalahan dalam machine learning. Oke. Jadi kita harus tahu persoalannya yang harus kita hadapi itu memang benar-benar cocok dengan linear regression atau tidak. Misalkan tadi ya terkait Forex Factory seperti ini. Kalau kita ingin memprediksi, ada dua di Forex Factory seperti ini atau Forex forecasting ya. Itu ada dua cara atau dua model ya. Yaitu kita bisa memprediksi kemungkinan harganya nanti di harga berapa ya, atau kita memprediksi nanti di menit ke misalkan time frame-nya 5 menit, mungkin nanti di 5 menit selanjutnya dia nanti harganya naik atau turun. Nah, dua kriteria itu kan beda. Jadi yang satu berdasarkan nilai, yang satunya lagi berdasarkan indikator naik atau turun. Jadi dua itu kita harus bedakan. Nanti yang mana yang harus kita gunakan linear regression, mana yang kita harus gunakan regresi yang lain ya, misalkan logistic regression. Jadi linear regression itu sangat tergantung pada data. Kemudian ini sudah saya jelaskan tadi terkait data dengan permasalahan yang bersifat terus menerus atau berkelanjutan. Misalkan contoh lain, kita bisa menentukan harga suatu pizza gitu ya, berdasarkan diameternya. Misal diameternya cuma 10 cm, itu berapa harganya, kemudian diameternya misalkan 6 cm, diameter 10 cm, dan seterusnya. Nanti tentu saja harganya nanti sangat berbeda atau berbeda. Oke, nah sekarang bagaimana caranya kalau kita memasukkan linear regression ini ke dalam bahasa pemrograman Python ya. Oke, kita langsung cek saja ke spidernya. Nah, oke, kita sudah masuk ke IDE Spider. Jadi kalau dilihat di sini, kita lihat listing program ini semua adalah listing program waktu kita membahas terkait dataset. Jadi kita tinggal copy paste semua aja di sini ya. Untuk file datasetnya ini adalah file dataset yang sudah Anda buat di tugas sebelumnya. Jadi ini file dari tugas Anda pada tugas 1. Di sini saya menggunakan dataset yang baru lagi, saya gunakan dataset mini namanya. Itu filenya kita dapat lihat, kita lihat di sini ya, ini adalah filenya dataset mini, ada kurang lebih 40 data ya, ada 40 data. Oh, ini yang dataset XE, yang dataset mini ini. Jadi ini ada kurang lebih 40 data ya. Di dalamnya ada data kosong, ada data kosong. Ini file yang XLX-nya, yang Excel-nya ya maksud saya. Kemudian ini yang file CSV-nya. Jadi file yang ini kan sudah saya download tadi file CSV-nya. Kemudian saya buka kembali di sini, ini filenya. Kita kembali lagi ke Spider. Jadi filenya ini, kemudian saya running dulu. Kita masukkan file-file data itu dan kita split dataset itu menjadi dua, yaitu training dan testing. Kita tunggu sebentar. Di sini kita akan cek ada variabel-variabel yang masuk ya. Di sini kan ada variabel dataset, ada variabel independen,
ada variabel label ya. Nanti kita lihat di variabel explore di sini. Nah, ini sudah dibuat semuanya. Jadi datasetnya ini kita cek, datasetnya kita cek dulu. Nanti isinya ya harusnya sama dengan yang tadi. Ini ada data kosong, kemudian data itu kita bersihkan sehingga kita cek lagi untuk file independen ya tadi ya, file independen. Kita cek apakah sudah dibersihkan. Jadi data-data yang none tadi, yang kosong itu apa sudah di create secara otomatis. Nah, ini sudah di secara otomatis. Oke, berarti sudah selesai untuk urusan dataset. Sekarang dataset ini kita mau tampilkan terlebih dahulu nih ya. Kan ini belum kita tampilkan nih. Kita kan nggak tahu, kita hanya melihat data saja. Kalau ingin menampilkan, kita bisa menggunakan fasilitas plot.scatter ya. Apa yang mau kita plotkan atau yang kita gambarkan yaitu variabel x atau di sini adalah independent terhadap apa? Variabel apa? Variabel y atau label ya. Ini file dataset ya yang sudah dibersihkan, dan kita kasih marker misalkan x ya, kemudian kita kasih warna, kasih red ya, kasih R aja apa, kemudian kita beri label di sumbu koordinat x sama sumbu koordinat y. Untuk memberikan label cukup tulis plot x label. Ini isinya apa? Isinya adalah independent ya. Kemudian yang y label itu isinya label atau dependent. Oke, kita save dulu, kemudian kita run. Nah, tampil di sini. Kalau di layar monitor Anda tidak muncul seperti ini, Anda bisa setting di plotnya ini. Nah, kemudian Anda cari sini. Ini Anda uncentang atau hilangkan centang di mute inline plotting ini. Ya. Kalau ini Anda mute, nanti di sini nggak muncul. Misalkan ini ya, saya mute lagi, saya run lagi, nanti nggak akan muncul di sini. Nah, jadi dia hanya muncul di plot ini. Kalau ingin menampilkan di sini juga, biar kita fokus di satu window seperti ini, ya Anda centang saja di sini, mute ini. Nah, nanti akan masuk di sini. Saya running lagi. Oke, nah di sini. Ini adalah tampilan grafik dari dataset. Jadi dataset kita itu kan independen dan label kan ya. Itu ada datanya seperti ini. Jadi koordinat x-nya itu independen, koordinat y adalah label. Sekarang kita masuk ke linear regression ya. Jadi kalau di Python, di bahasa pemrograman Python ada library yang sudah kita bahas, yaitu sklearn atau scikit-learn. Itu kita bisa manfaatkan karena menggunakan sklearn itu kita bisa membuat model linear regression secara otomatis ya. Jadi tidak perlu membuat program dari awal. Jadi kita masukkan dulu sklearn-nya, sklearn.linear model ini ya. Nah, itu kan ada. Kemudian kita import linear regression. Nah, ini. Oke.
Kemudian di dataset kita sudah split nih. Jadi dataset training sama dataset testing. Nah, pada saat kita ingin mengenerate suatu model, maka kita gunakan data training. Oke, kita manfaatkan data training dulu. Oke, kita proses training dulu ya. Kita masukkan variabel model. Ini nanti kita isi linear regression ini ya. Kemudian model ini kita latih ke data yang mana? With data apa? Independent apa? Independent train ya, karena ada independent train dan label train. Nah ini, oke. Kemudian dari dua baris ini itu secara otomatis nanti komputer akan mengenerate suatu model. Model itu nanti berdasarkan apa? Berdasarkan dataset independen dan label ini yang training. Oke, kemudian kita ingin tahu nih model yang sudah dibuat itu sudah benar atau enggak gitu ya, atau model yang sudah dibuat itu data yang dihasilkan itu ada kemiripan enggak dengan data realnya. Kalau di teori kan kita sudah membahas terkait hipotesis function kan ya. Kemudian hipotesis function itu kita beri nilai, kita masukkan nilai ya, nilai theta 0, theta 1. Kemudian nanti kita cocokkan hasilnya ya kan. Kemudian kita gunakan cost function untuk ngecek ya, seberapa besar errornya yang dihasilkan dari model yang sudah dijerat itu. Nah, kalau di sini kita tidak menghitung itu semua karena sudah dilakukan oleh library Escalon di linear regression ini kan ya. Nah, sekarang kita ingin melihat hasilnya ya. Kalau yang kemarin itu di teori kita mengenal hypothesis function, yaitu sekarang kita ingin tahu nih label hasil training. Nah, label hasil training, jadi predictionnya, misalkan ya, ini terserah ya, Anda mau memberi nama apa terserah Anda untuk nama label train prediction. Anda isi hypothesis function value juga nggak apa-apa, gitu ya. Terserah. Kemudian yang ini jelas nggak boleh beda. Ini adalah model predict ya, kita memasukkan nilai independent train itu ke model yang sudah di-generate menggunakan listing program model.predict independent. Ini kan tadi train. Nah, kita kan sudah punya dataset independent train. Lah data-data itu kita coba, data-data ini ya kita coba masukkan ke model yang sudah kita buat atau yang sudah dibuat oleh komputer ya, secara otomatis. Kemudian kita tampilkan print apa? Label train. Nah itu label train prediction. Oke. Kemudian kita coba run. Nah, di sini tadi sudah muncul. Nah, ini adalah data hasil prediksi. Ini adalah data yang hasil model yang sudah kita buat, yaitu data hypothesis function. Data dari nilai independen yang kita masukkan ke hypothesis function. Kalau kita cek di sini, label train, mana label train? Karena ada label train ya, ini label train kan label ini label yang asli atau label realnya atau Y yang realnya kan ya. Kemudian kita memasukkan nilai itu ke model yang sudah kita buat itu, sehingga muncul nilai ini. Nah, jadi ini adalah prediksinya dengan memberikan nilai independen
data yang pertama tadi hasilnya harusnya 10 ya, ternyata hasilnya 6. Kemudian harusnya 19, ternyata 15. Kemudian harusnya 22, di sini 18. Harusnya 94, di sini 91. Harusnya 109, ini 106. Ya. Ada hampir kesesuaian data, meskipun nggak 100% sama ya di sini. Karena ini hanya prediksi. Saya close. Kemudian saya ingin menampilkan grafiknya, ya. Apakah sudah sesuai tren lainnya, tren garis linearnya antara data hasil prediksi, itu data hasil grid model tadi, dengan data realnya. Kita menggunakan sama ya kayak tadi ya, plot scatter. Misalkan di sini plot dan scatter. Nah, plot scatter yang kita plotkan apa? Yang pertama, kembali lagi ke independent trend, karena ini data trend ya, terhadap label trend. Nah, ini kemudian kita kasih plot yang sama di sumbu X yang sama. Sekarang kita masukkan independent trend terhadap apa? Terhadap label trend prediction. Oke. Kemudian kita kasih warna, misalkan merah. Kemudian kita kasih line width-nya itu 2 misalkan ya. Kemudian kita plot dot show. Nah, ini kita save. Kalau sudah, kita running. Nah, di sini atau di sini gambarnya ya lebih jelas. Kalau kita lihat di sini, data garis lurus ini adalah data prediksi, data hasil prediksi dari model yang sudah di create tadi. Kalau dilihat dari sini, trennya sudah sama ya, bersama ya. Kalau dilihat dari sini ya, trennya bersama. Ada data yang memang kosong, bukan kosong tadi ya, none tadi ya, sehingga menghasilkan data yang nggak valid gitu ya. Kita lihat di sini, tapi tidak masalah. Kita lihat di sini, model yang kita buat itu sebenarnya sudah hampir benar ya. Kalau dilihat dari garis lurusnya sih benar ya, memang seharusnya ya. Nah, sekarang kita masukkan model yang tadi kita buat itu ke testing dataset yang tes ya. Kita masukkan, kita copy aja semuanya tadi, tes string ya. String model tadi sudah kita generate. Sekarang kita masukkan ini. Nah, ini kita copy aja semua. Ini ganti tes, tes terhadap label tes. Oke, ini label tes, ini label tes. Oke, model predict independent, ini tes. Nah, ini ya. Oke, kemudian ini yang ditampilkan adalah yang tes. Oke, kemudian yang diplotkan adalah tes juga. Ini juga tes. Kemudian plot independent ini juga tes. Label ini juga label tes. Prediction. Oke, sudah benar. Kita sekarang masukkan. Nah, muncul
sudah muncul ini. Nah, ini data predik untuk tesnya. Nah, kalau dilihat dari sini untuk testingnya bisa dipastikan ini 100% benar ya. Jadi model yang sudah kita buat itu kalau kita masukkan ke testing data itu 100% benar kalau dilihat dari grafiknya ya. Kita belum tahu untuk fungsinya yang sebenarnya. Kalau dilihat dari grafiknya ya, dilihat dari grafiknya ini sudah benar 100%. Oke, jadi model sudah dibuat sama komputer itu sudah 100% benar sepertinya. Kalau dari hasil memasukkan data tes ya, data set tes ya, itu sudah benar. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Yang kita harus lakukan adalah kita lihat di sini, ini kan data grafik atau grafik ya, grafik dari variabel independen terhadap variabel dependen ya. Tapi di sini tidak ada title-nya. Kita cek dulu, kita buat title-nya terlebih dahulu. Kita tulis untuk title-nya ya, judulnya. Karena di sini nggak ada ya title-nya. Oke, kita tulis plt dot title, kemudian kita isi title-nya apa gitu. Kalau di training ya kita tulis training, nanti kalau di testing juga kita tulis testing. Kita tulis screen data prediction. Oke, kemudian kita copy dan kita copy di bawah. Ini juga kita ganti tes. Oke. Kita save. Ada yang salah nih ya. Kita cek di sini apa yang salah ya. Kita tunggu. Oh ini kita untuk show-nya kita hilangkan saja terlebih dahulu. Kita running agar tidak terlalu lambat ya. Tapi nanti kita lihat di sini masih ada yang salah ya. Oh di sini ini harusnya di dalamnya title ini kita buat sebagai label kan ya, sebagai teks biasa, makanya kita kasih tanda petik 2 yang bawah juga. Kemudian kita running lagi dan hasilnya seperti ini. Kalau dilihat dari sini ternyata gambarnya menjadi satu ya, jadi satu. Jadi kalau kita hilangkan untuk plot show-nya, ternyata dua gambar itu dijadikan satu. Oke, kita buka kembali lagi untuk plot show-nya agar data dua grafik tadi ini ya, dua grafik ini tidak menjadi satu. Kita hapus tagarnya, kita jalankan lagi. Nah ini kan ada dua nih, train data prediction dan test data prediction. Oke. Kemudian untuk testing
dan training sudah kita lakukan. Kita lihat di sini untuk grafik untuk garis linearnya tadi kan untuk testing itu sudah 100%, sudah 100% benar ya. Kemudian yang kita ingin tampilkan, kita ingin tunjukkan adalah parameter. Jadi nilai parameternya itu. Kalau di teori kan kita mengenal hypothesis function atau HX ya. HX itu kan theta 0 ditambah theta 1 dikalikan X. Jadi ini theta 0 sama theta 1 nya kan kita belum tahu nih ya. Theta 0 theta 1 nya belum tahu. Jadi ini yang kita tampilkan. Sebenarnya ini sudah di-generate otomatis oleh library scikit-learn-nya ya, cuma belum kita tunjukkan saja, belum kita tampilkan. Sekarang kita tampilkan. Untuk diingat, theta 0 ini kalau di library linear regression ini ya, di sklearn, theta 0 ini adalah interceptnya atau nilai interceptnya, sedangkan untuk theta 1 itu adalah koefisien. Maka kita tinggal panggil dua variabel itu. Jadi theta 0 sama dengan kita kan sudah punya modelnya, kita tinggal panggil model dot apa? Kita panggil model dot intercept. Kita cari harusnya ada ya. Oke, kita tulis saja intercept garis bawah ini underscore. Kemudian untuk theta 1 nya sama dengan model dot koefisien. Jadi kita cari yang koef underscore. Kemudian kita print ya, kita tampilkan di konsol nilai dari theta 0 dan theta 1. Di print pertama ini theta 0, kemudian listing satu baris ini kita copy saja, kemudian kita paste, kita ganti menjadi theta 1. Kemudian kita print fungsinya, default fungsinya atau modelnya. Untuk fungsi linear itu kan Hx sama dengan theta 0 plus theta 1 dikalikan X kan ya. Jadi kita tuliskan di sini. Plus theta 1 dikalikan X ya. Penulisannya kan seperti itu. Kemudian ini kita save dan kita running. Nah, ini kan hasilnya kita ketahuan ya. Nilai theta 0 nya itu 7,0000 sekian, nilai theta 1 nya 3 gitu ya. Jadi model yang kita generate ini adalah Hx sama dengan 7, sekian ditambah 3 kalikan X. Dan nanti kita cocokkan benar nggak ini dengan file dataset yang sudah kita buat ya. Kalau Anda
berarti dataset yang sudah Anda buat di tugas pertama. Misalnya ini kan dataset, saya beri nama dataset mini ya. Kita cek dataset mini yang di Excelnya saja. Nah, kita cek di sini. Saya waktu bikin ini kan ada fungsinya nih ya. Nah, kita cek ini fungsinya. Ternyata fungsinya itu A5. A5 itu adalah X. Jadi A5 itu X. Jadi X kalikan 3 plus 7. Oke, X kalikan 3 plus 7. Nah, kita dilihat sini dibalik ya. Jadi 7 plus 3 kalikan X. Nah, benar kan ya 100%. Jadi fungsi yang sudah di generate oleh komputer itu sudah benar ya. Padahal ini enggak saya tulis di listing program loh ya. Jadi nilai 7 dan 3 itu di generate sendiri oleh komputer. Bukan saya ya, yang menuliskan di listing programnya, tapi sudah secara otomatis dibuat oleh komputer. Sekarang kita coba nih memasukkan nilai. Kita cek ini 5 ya, X-nya 5. Nanti harusnya Z-nya 22 atau outputnya 22. Kita cek di sini untuk ngetes seberapa benar nih model yang sudah dibuat oleh komputer. Ketika kita kasih nilai 5, harusnya nanti di hasilnya itu harusnya 22. Ya kan, kalau sesuai dengan Excel-nya tadi hasilnya harusnya 22. Ketik ini, maka sini adalah ini kita masukkan prediknya, model.predict, dan isinya predict itu nilai 5. Harusnya nanti nilainya 22. Oke, kita save dulu. Kemudian ini kan 5 itu hasilnya 22 harusnya. Oke, kita kasih komen saja di sini harusnya 22. Yang dihasilkan sama dengan 22. Oke, kita save, kemudian kita running. Nah, hasilnya kan sudah benar nih. Jika kita masukkan 5, maka hasilnya adalah 22 ya. Sudah benar 100%. Jadi komputer sudah belajar ya, kita lihat di sini. Kalau kita kasih nilai 5 itu sudah benar hasilnya 22. Jadi komputer sudah belajar sendiri lah. Kita kasih nilai misalkan 50 gitu ya. Yang di luar yang di Excel tadi kan nggak ada di 50. Harusnya nanti kalau kita kasih 50 itu outputnya 157 ya. Jadi kalau kita kasih 50 nanti harusnya 157 berdasarkan model yang sudah kita buat, dan harusnya itu benar 100%. Karena dari validasinya tadi untuk testing itu kan benar ya nih ya. Dari grafiknya kan sudah benar nih 100% data yang dihasilkan. Nah, karena sebenarnya ada satu lagi ya, untuk melakukan validasi secara matematis kita menggunakan koefisien determinasi. Kalau waktu kita membahas terkait linear regression untuk cost function, itu kan kita menggunakan perumusan square error ya, sum square error ataupun square error. Itu untuk ngecek pada saat model itu dilakukan training. Nah, kalau kita melakukan validasi, evaluasi pada hasil akhir atau dari proses testing, itu kita menggunakan koefisien determinasi atau R2. Jadi itu sudah diberikan atau difasilitasi oleh scikit-learn ini. Jadi kita tinggal panggil saja untuk nilai koefisien determinasi. Misalkan saya tulis ini R2 score training.
Ini terserah Anda mau ngasih variabel apa ya, misalkan ini validasi gitu ya. Kita ingin memvalidasi model itu, kita cek ini di training sama di testing. Jadi untuk nilai dari koefisien determinasi ini itu nilai berkisar antara 0 sampai 1 ya. 0 itu berarti model yang dibuat itu 100% error, kalau 1 berarti 100% benar ya. Kita cek di sini, kita cek untuk score training dan testing. Oke, kemudian kita print ya, kita print nilai evaluasi ya model itu pada saat dilakukan training dan dilakukan testing. Kita print saja. Print apa ya? Print skornya tadi ya. Kalau di library Scalon ini kita memanfaatkan skor di model.score. Di skor itu menyatakan nilai koefisien determinasi dari model yang sudah kita buat. Misalkan model itu kita terapkan di training seberapa nilai koefisien determinasinya R2 atau R square ya. Pada saat testing itu berapa nilainya ya, kita cek. Sebenarnya dari grafik tadi kan sudah kita ketahui ini ya. Pada saat di testing itu grafiknya benar-benar 100% sama gitu. Nah, sekarang kita cek lah. Di sini untuk skor training adalah 0,917. Jadi kalau kita presentasikan itu sebesar 91% pada saat training itu model itu sudah merepresentasikan dari hubungan antara variabel independen dengan tabel. Sedangkan pada saat testing itu nilainya 1. Jadi koefisien determinasinya 1. Berarti 100% itu model itu sudah benar ya kalau kita terapkan pada saat testing. Nah itu kan kita sudah ketahui dari grafiknya tadi kan ya. Nah ini grafiknya kan kita ketahui itu sudah benar kan ya. Data-datanya ada di garis lurus, di garis linear ya. Oke. Oke, jadi perumusannya itu 7 plus 3x dan oke, untuk tugas yang pertama itu kan Anda masukkan dataset yang sudah Anda buat di tugas dataset itu ya, tugas pertama. Kemudian tugas kedua itu Anda gunakan dataset XY ya, dataset XY, dataset tes XY, dataset tes Y. Nah kalau sini kan saya gunakan dataset mini untuk praktek ini. Anda bisa gunakan nanti dataset Anda, itu tugas 1. Kemudian kembali lagi saya jelaskan untuk tugas yang kedua, dataset XY yang linknya sudah saya berikan di pertemuan pertama dataset. Jadi itu kan ada 1000 data itu ya. 1000 data sudah dibagi dua. Ada data testing 700, data training 700, data testing yang lain ini saya contohkan, saya buka untuk data set trainingnya itu ada 700 ya, kita klik dulu. Ini ada 700 data. Kemudian di data tes ini ada, ya kita cek lagi, di data tes ada 300 kan ya. Nanti 300 itu Anda copy di sini. Data set training ini di bagian bawah. Jadi total nanti ada 1000 data. Pastikan nanti ya, kayak seperti ini contohnya 1000 data. Kalau saya cek di sini
1000 data. Pastikan formatnya itu adalah general ya, general saja. Ini ada 1001 berarti karena yang paling atas sendiri, baris paling atas adalah judul. Jadi ada 1000 data. Jadikan satu seperti itu tadi. Kemudian masukkan di sini datanya. Jadi itu data yang kedua atau tugas yang kedua. Seharusnya dengan listing program yang sama itu tidak terjadi permasalahan ya pada saat program. Oke, sekian praktikum kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Jangan lupa subscribe dan like ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.